Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Syifa Mulyani, NPM 202122227. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara dan hakikat wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang memiliki arti pandangan. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau. Terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, Lemhana 199, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitikberatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa demi mencapai tujuan nasional. Yang kedua, Danu Saputro. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling berhubungan serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar Nusantara. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa. Bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Seri Alira Fitri dengan NPM 20212262. Yang ketiga, unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan adanya konsep ini, akan mengganti potensi demi mewujudkan negara Indonesia menjadi lebih baik. Ada beberapa unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, ada wadah. Maksudnya adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau yang memiliki dampak bagi bangsa kita. Kedua, isi. Bangsa Indonesia ditunjuk untuk menciptakan rasa kesatuan dan persatuan karena Indonesia memiliki banyak perbedaan. Isi dari wawasan tersebut yaitu mengimplementasi dan pengembangan pengetahuan dari tujuan berdirinya negara Indonesia. Konsep ini harusnya dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat atau konsepsi pemersatu bangsa. Yang ketiga, tata laku. Tata laku ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada tata laku batinnya, merupakan sifat yang berdasar dari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tata laku lahiriah, merupakan sebuah sikap yang dihasilkan dari pengalihan pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar unsur wawasan Nusantara dapat termanifestasikan. Ada 5 diantaranya. Pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Dan yang terakhir, kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istinganatullah Dalusna, NPM 2021222141.
5. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat pula dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi bahasa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara yaitu 1. Pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Kedua, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, sebagai filter bagi Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Yang keenam, yaitu rasionalisme wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan sifat yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara yaitu 1. Terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk makmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang keempat, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dan bela negara untuk mewujudkan Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra dengan NPM 202122048. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang mana panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar dan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem filsafat lainnya di dunia, yang mana sila-sila Pancasila memiliki keutuhan yang saling berkaitan. Pancasila merupakan sistem filsafat secara ilmiah, dibuktikan dengan hal-hal berikut. 1. Objek filsafat, yang mana objek filsafat Pancasila yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, metode filsafat, yang mana metode filsafat ini merupakan cara berpikir untuk mencari sebuah hakikat. Nah, Pancasila ini dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno, yang mana prosesnya ini menggali karakter bangsa Indonesia zaman dahulu sehingga dicocokkan dengan Pancasila. 3. Sistem filsafat. Sistem filsafat ini merupakan induknya dalam ilmu berpikir. Nah, Pancasila ini ditetapkan sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia karena memiliki sila-sila yang saling sistematis, utuh, dan dapat dipisahkan. Yang keempat, sifat universal filsafat. Nah, di sini universalitas Pancasila maksudnya di mana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selain itu, perkembangan Pancasila mengikuti zaman sehingga terus berkembang zaman ke zaman. 1. Pengertian geopolitik. Ada beberapa pendapat, yaitu 1. Menurut Karl Koishofer, yaitu geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinasi. Semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas. 2. Menurut Rudolf Kjellén, sebuah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah. Yang kedua, ruang lingkup geopolitik atau suatu objek dan subjek dari geopolitik, yaitu wilayah politik. Ruang lingkup geopolitik terbagi dua, yaitu 1. Analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada lingkungannya. 2. Negara.
Negara sebuah subjek dari geopolitik karena sebuah wadah bagi semua bangsa yang berbeda-beda. 3. Perkembangan geopolitik. Terdapat 2. 1. Rasa senasib. Rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan dapat diperlakukan dengan tidak baik. B. Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis karena memakai mil. Secara lebih rinci, isi dari Deklarasi Juanda. 1. Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. 2. Laut wilayah Indonesia berjarak 12 mil dari laut. 3. Perairan terdapat di Indonesia. D. Negara Indonesia merupakan negara suatu kepulauan. Yang selanjutnya ada konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi sendiri merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya atau usaha memanfaatkan seluruh sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Selain pengertian tersebut, ada beberapa pengertian lain menurut para ahli mengenai geostrategi ini. Yang pertama ada menurut Purnomo. Ia berpendapat bahwa geostrategi merupakan pelaksanaan politik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua, ada menurut Lim Jojok. Ia berpendapat bahwa geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan dan lautan, jarak dan aksesibilitas antar faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Dan yang ketiga, ada menurut Roger dan Simon. Mereka berpendapat bahwa geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam hubungan internasional. Yang selanjutnya ada latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Kenapa sih konsep geostrategi ini lahir dan apa alasan yang melatar belakangi munculnya konsep geostrategi ini? Menurut Hugh White pada tahun 2009, geostrategi merupakan kata yang masih asing, bahkan masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu geostrategi. Istilah ini pertama kali digunakan di akhir tahun 1930 hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian dari mereka adalah pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya konsep geostrategi ini. Yang pertama adalah geopolitik. Geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Yang kedua, ada teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang, mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang terakhir, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Amelia Sri Sudrajat, NPM 2021222071. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tujuan geostrategi. Adapun tujuan geostrategi, menurut Heri Diawanto dan Jumata menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan menjadi beberapa bagian. 1. Menegakkan hukum dan ketertiban, atau bisa dikatakan dengan law and order. Dan yang kedua yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang kelima adalah freedom of the people. Dapat diartikan ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Untuk selanjutnya yaitu geostrategi negara Indonesia. Dalam proses mempertahankan sebuah negara, negara membutuhkan pemahaman mengenali geopolitik dan perlu merasionalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi agar metode tersebut mencapai sebuah tujuan yang diinginkan secara maksimal.